Pendengar, memasuki tahun politik 2024, Komisi Yudisial KY menyatakan berkomitmen untuk mendukung kelancaran pemilu, pemilihan umum dan juga pilkada pemilihan kepala daerah dengan berkolaborasi dengan beberapa stakeholder. Komitmen ini diwujudkan dengan diselenggarakannya deklarasi pengawasan persidangan pemilu dan pilkada untuk peradilan yang jujur dan adil pada 17 Januari lalu di Jakarta. Ada 3 ruang lingkup yang disepakati dalam deklarasi, diantaranya adalah berpartisipasi dalam terselenggaranya pemilu dan pilkada yang jujur dan adil, kemudian juga turut aktif dalam mencegah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan pemantauan secara mandiri. Lantas pertanyaannya, bagaimana upaya Komisi Yudisial KY untuk mendukung kelancaran pemilu 2024 dengan melakukan pemantauan persidangan pemilu yang jujur dan juga adil. Kami akan membahas topik menarik ini siang hari ini, tentunya Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Kami hadirkan dialog interaktif kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia dan LPP RRI yang akan menyoroti tema tentang peran Komisi Yudisial KY dalam pemantauan persidangan pemilu yang jujur dan adil. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Di studio Pro 3 siang hari ini sudah hadir 2 narasumber dari Komisi Yudisial. Saya akan sapa terlebih dahulu Profesor Dr. Djoko Sasmito SHMH, anggota Komisi Yudisial selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Prof. Djoko, selamat siang. Apa kabar siang ini, Prof? Selamat siang, Mbak Luna. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga sudah bersama dengan Ibu Nini Aryani SHMH, Kepala Bagian Pemantauan Perilaku Hakim. Bu Nini, selamat siang. Selamat siang, Mbak Lina. Kabar sehat juga, Bu Nini, ya? Alhamdulillah sehat. Ini hakim berada dalam pantauan Bu Nini, ya? Iya, se-Indonesia. Indonesia. Jadi harus galak ya, Bu, ya? Jangan, harus tetap jangan baik. ya? Tetap harus humanis ya? Harus humanis. Baik, tapi tetap ya melakukan pemantauan terhadap perilaku hakim, apalagi ini mendekati Pemilu 2024 yang tinggal beberapa hari lagi. Kalau kita lihat ya tahapan Pemilu 2024 di masa kampanye yang sudah berlangsung dari bulan November sampai akan berakhir tanggal 10 Februari nanti, ini sudah cukup lama, sudah hampir berakhir begitu masa kampanye, dan tepat 14 Februari 2024, sepekan lagi hari Rabu pekan depan kita akan langsungkan Pemilu 2024, dan ini disebut-sebut menjadi pemilu yang penuh tantangan karena pelaksanaannya ini kan sangat kompleks dan juga rumit. Bahkan ini ada potensi bisa menimbulkan sengketa baik itu di pengadilan maupun juga di Mahkamah Konstitusi MK. Nah, dalam konteks ini maka KY juga memiliki peran yang sangat krusial tadi untuk mendukung kelancaran pemilu. Betul ya, Prof. Djoko, kalau bulan lalu itu sudah ada deklarasi pemilu damai mewujudkan komitmen bersama dengan sejumlah stakeholder itu tadi. Mungkin bisa dielaborasi, Prof. Djoko, mengenai bagaimana dukungan KY untuk mendukung pemilu 2024 ini. Oke, terima kasih Mbak Luna. Tentang mempersiapkan hal tersebut, Komisi Yudisial sudah membuat program kegiatan untuk mendukung pemantauan tentang pengawasan pemilu dan pilkada. Yang pertama, bahwa Komisi Yudisial sudah menyiapkan ya buku panduan pemantauan persidangan perkara pemilu dan pemilihan. Hal ini bisa nanti para pengunjung yang sudah mempunyai buku panduan tersebut bisa melakukan pemantauan secara mandiri. Yang kedua, tadi sudah disinggung juga, Komisi Yudisial sudah mengatakan atau menyatakan deklarasi pengawasan pemantauan persidangan tentang pemilu. Hal ini untuk bisa memastikan bahwa peradilan bisa dilakukan secara jujur dan adil. Yang ketiga, Komisi Yudisial juga telah mempersiapkan TOT ya,
artinya training of trainer, artinya sudah mempersiapkan orang-orang, dilakukan pelatihan-pelatihan sehingga bisa mengikuti bagaimana tata caranya, prosedurnya untuk melakukan pemantauan pemilu dan pilkada. Yang terakhir, yang keempat, tentang pemantauan persidangan perkara pemilu bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial bersama-sama dengan penghubung ya. Kita punya kantor penghubung di 20 provinsi dengan jejaring, termasuk juga melibatkan kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi serta NGO. Itu sih Mbak Lina. Baik, kalau dilihat dari prediksi kerawanannya dibandingkan dengan 2019 yang lalu, Prof. Joko, ini seperti apa prediksinya KY, dan ini kan kaitannya juga dengan persiapan begitu. Apakah ada hal yang baru yang mungkin dipersiapkan oleh KY untuk mempersiapkan pemilu 2024 ini dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Oke. Kalau mengacu yang pernah kita lakukan pemantauan persidangan pemilu dan pilkada di tahun 2019, hal-hal yang banyak ya kita jumpai, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, terutama terkait misalnya money politik. Money politik artinya menggunakan uang. Selain itu juga ada bentuk janji memberikan, misalnya kalau memilih diberikan janji nanti diberikan umroh gitu. Selain itu juga ada menggunakan fasilitas-fasilitas negara yang digunakan sebagai kampanye. Selain itu juga ada kampanye yang dilakukan di tempat-tempat ibadah yang seharusnya tidak dibolehkan. Selain itu juga ada melanggar netralitas. Itu yang pengalaman yang 2019 kemarin ya. Termasuk itu ada misalnya kampanye-kampanye hitam. Itulah mungkin hal yang harus kita perhatikan yang akan kita lakukan pemantauan di tahun 2024 ini. Baik, kalau begitu KY kan tidak bisa sendirian ya dalam melakukan pemantauan ini, dan tadi di awal sudah sempat kita singgung bersama ada deklarasi pengawasan persidangan pemilu dan pilkada untuk peradilan yang jujur dan adil. Mungkin saya geser ke Bu Nini. Bu Nini, terkait pemantauan persidangan pemilu nanti 2024 ini bisa dijelaskan lebih lanjut, KY ini kolaborasinya dengan siapa saja? Dan hal-hal apa yang mungkin selama ini sudah menjadi pemantauan dari KY jelang pelaksanaan pemilu ini? Kalau poin per poinnya mungkin Prof. Joko tadi sudah sampaikan, money politik salah satu diantaranya. Masih ramaikah di pemilu 2024 ini atau seperti apa ini? Baik, untuk di 2024 ini seperti tadi sudah disampaikan, kita telah melakukan deklarasi dengan berbagai stakeholder. Otomatis stakeholder utama kita pasti dari Bawaslu, KPU, karena mereka akan menjadi salah satu pensuplai informasi ke Komisi Yudisial terhadap perkara-perkara apa saja yang statusnya masuk ke persidangan, karena itu akan kami lakukan pemantauan persidangan. Kami juga melibatkan dari perguruan tinggi. Pada saat deklarasi kita menggandeng Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan kita menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi sebagaimana kita ketahui di Kemenpora itu mereka memiliki sumber daya pemuda yang sangat banyak dan semua ada di seluruh provinsi. Nah, itu kami akan libatkan mereka untuk bersama-sama dengan Komisi Yudisial untuk kita melakukan pemantauan persidangan. Di periode Januari ini sampai mungkin nanti ke acara pemilihan, Komisi Yudisial kita sudah melakukan pemantauan persidangan dan memang kasus-kasus yang masuk ke persidangan itu beberapa masih sama, masih terkait ada politik uang, ada masalah ketidaknetralisan, lalu ada juga masalah membawa anak di bawah umur pada saat kampanye, lalu ada juga yang pengerusakan alat peraga kampanye. Dan perkara-perkara itu sudah masuk ke persidangan. Kami bersama dengan penghubung Komisi Yudisial di daerah melakukan pemantauan persidangan secara langsung
dari awal persidangan sampai kepada putusan, dan itu sebagai bagian dari Komisi Yudisial untuk mencegah adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Itulah yang sudah kita lakukan sampai ke periode per hari ini. Sebenarnya masih ada beberapa persidangan di daerah yang masih berjalan dan tetap kami pantau. Itu angkanya banyak tidak, Bu Nini? Kalau untuk sampai per hari ini sudah ada 12 perkara yang tersebar di berbagai provinsi yang kami pantau, Seluruh Indonesia itu seluruh ya? Indonesia. 12 perkara. Kenapa saya tanyakan angkanya? Berarti kan ini kalau banyak berarti pelanggarannya masih banyak juga begitu ya. Ini Betul, menjadi keprihatinan kita. Kita nanti akan lanjutkan kembali Prof Joko, Bu Nini. Kita akan undang juga pendengar Pro 3 yang ingin berdiskusi bersama dengan kita atau bertanya langsung. Silakan Anda kami undang di line telepon Pro 3 pendengar 021 352 3172 atau 384 4545 serta 386 6712. Kami akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini selepas kita simak informasi berikut ini. Indonesia Menyapa Siang. Kita akan lanjutkan kembali kebersamaan Dialog Interaktif RRI kerjasama dengan Komisi Yudisial KY, dan kita masih akan menyoroti mengenai peran Komisi Yudisial dalam pemantauan persidangan pemilu yang jujur dan adil. Masih bersama kami Prof Joko dan juga Ibu Nini dari Komisi Yudisial. Saya akan undang juga pendengar yang ingin bergabung, silahkan line teleponnya 021 352 3172, 021 384 4545 atau 021 386 6712. Prof Joko, kalau berkaitan dengan persidangan berarti kan ini peran krusial dari para hakim yang nanti akan mengawal jalannya persidangan dan bahkan memutuskan perkara begitu ya. Berarti ini sinergi kuat juga antara KY dengan MA ya, Mahkamah Agung sebagai stakeholder utamanya KY ini. Apa saja ini? Kolaborasi seperti apa yang dilakukan KY bersama dengan MA ini, Prof Joko? Oke, terima kasih Mbak Luna. Terkait apa yang sudah dilaksanakan kerjasama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, kaitannya dengan pemantauan pemilu dan pilkada ini secara rutin ya sudah melakukan pelatihan tematik tentang pemilu dan pilkada. Selama ini kita sudah membantu karena kita sudah meminta ya apa yang bisa Komisi Yudisial berikan bantuan kepada hakim. Kemudian Mahkamah Agung meminta bahwa karena pentingnya pemilu dan pilkada ini supaya Mahkamah Agung minta Komisi Yudisial untuk memberikan bantuan berupa pelatihan tematik mengenai pemilu dan pilkada. Itu karena selama ini sudah kita lakukan. Dan selain itu memang kalau ada hal-hal yang penting dengan adanya penghubung Komisi Yudisial dan penghubung Mahkamah Agung akan lebih memudahkan kalau ada sesuatu yang dibutuhkan oleh kedua lembaga tersebut. Jadi gitu. Pelatihan tematik ini dilakukan kapan ini, Prof? Sudah ya, sudah Ya, langsung ya. kalau pelatihan itu pasti jauh-jauh sebelumnya, bukan karena mau pemilu baru dilakukan. Jadi secara rutin itu kita hampir setiap tahun itu melaksanakan pelatihan tematik ini. Biasanya yang dilakukan itu kepada hakim yang ada hubungannya dengan pemilu itu, misalnya pengadilan umum, pengadilan tun dan pengadilan militer. Kalau agama kan nggak ada hubungannya sekali dengan hal tersebut. Tapi ada kriteria hakim khusus tidak yang mengadili persidangan sengketa pemilu ini? Ya, biasanya Mahkamah Agung itu sudah mempersiapkan ya yang pernah dilatih oleh Komisi Yudisial, termasuk yang pernah dilatih oleh Mahkamah Agung itu ditunjuk tersendiri untuk menangani perkara-perkara pemilu dan pilkada. Baik, kalau begitu saya geser ke Bu Nini. Bu Nini, dari apa yang dilakukan oleh KY selama ini dalam mendampingi persidangan pemilu ya, sengketa pemilu selama ini yang 12 perkara tadi, ini pemilu 2024 Bu Nini ya? Ya, 2024. Ini seperti apa? Apakah masih on the track, berjalan sesuai dengan yang ada atau bagaimana penemuan di lapangan, Bu? Jadi berdasarkan hasil pemantauan kami bersama penghubung di lapangan langsung ke pengadilan terhadap 12 perkara yang masuk
mungkin tepatnya karena masih ada beberapa yang masih jalan, itu memang tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Berarti majelis hakimnya sudah bersidang sesuai dengan hukum acara dan KEPPH, kode etik dan pedoman perilaku hakim. Bisa dimaknai berarti sebenarnya usaha Komisi Yudisial dalam melakukan pencegahan pelanggaran itu bisa dikatakan berhasil, dan dari Mahkamah Agung juga seperti tadi Pak Joko sampaikan, karena sudah dibekali dengan pengetahuan dengan pelatihan-pelatihan jauh sebelum dilakukan masa pemilu ini, saya rasa dari majelis hakimnya itu juga sudah bersidang dengan baik. Baik, tapi seperti yang saya sempat tanyakan ke Prof. Joko tadi, kriteria khusus untuk hakim yang mengawal persidangan sengketa pemilu ini bagaimana? Di lapangan seperti apa, Bu Nini? Jadi memang Mahkamah Agung itu sudah memiliki semacam kriteria tertentu yang memang diwajibkan untuk para majelis hakim ini untuk pada perkara-perkara pemilu. Tidak semua hakim bisa. Jadi sudah ada dari Mahkamah Agung sendiri yang menentukan siapa-siapa saja yang bisa untuk menyidangkan perkara tindak pidana pemilu, dan itu sudah dari Mahkamah Agung juga sudah dipersiapkan dari tahun-tahun sebelumnya tuh Mbak. Jadi terhadap ke pengadilan ABC itu sudah disetor nama-nama hakim mana yang mereka akan menyidangkan perkara pemilu. Itu sudah ada kriterianya dari Mahkamah Agung sendiri. Oke, tadi juga disinggung ya di awal mengenai KY yang mengajak para stakeholder, termasuk juga masyarakat tadi kan, beberapa stakeholder yang disebut Bu Nini tadi juga masyarakat umum untuk sama-sama melakukan pemantauan persidangan secara mandiri. Apa ini pengertiannya dan apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat dalam melakukan pemantauan bersama ini, Bu Nini? Baik, utamanya yang perlu kita maknai adalah persidangan itu sifatnya terbuka untuk umum. Berarti memang masyarakat bebas untuk hadir datang ke persidangan sesuai dengan aturan yang berlaku di Mahkamah Agung juga. Jadi memang tetap ada aturan dalam ruang sidang, seperti kita tidak bisa makan, minum, atau kesopanan itu juga tetap harus ada. Nah, bagaimana kita membekali masyarakat untuk bisa mengetahui apa yang harus dia catat, apa yang harus dia lihat pada saat persidangan? Komisi Yudisial sudah membuat buku panduan, sebenarnya buku panduan pemantauan persidangan untuk perkara pemilihan dan pilkada, dan itu kami melibatkan stakeholder pada saat penyusunannya. Jadi kami tetap melibatkan dari Bawaslu, KPU, perguruan tinggi pada saat kita sama-sama membuat buku panduan itu, dan buku panduan ini bisa diunduh di laman Komisi Yudisial di www.pemantauankomisiyudisial.co.id. Komisi Yudisial tidak hanya setelah membuat buku, masyarakat mengunduh itu selesai, tetapi kita juga melakukan TOT, Training of Trainer, terhadap calon pemantau kita, utamanya yang telah melakukan deklarasi bersama Komisi Yudisial, dan itu telah kita lakukan, kita TOT-kan dengan masyarakat kampus, dengan mahasiswa, lalu dengan teman-teman Bawaslu, dengan KPU, teman-teman dari organisasi kepemudaan, itu juga kita lakukan Training of Trainer bagaimana cara melakukan pemantauan persidangan khususnya di perkara tindak pidana pemilu. Baik, saya ke Prof. Joko. Prof. Joko tadi kan menarik juga kalau Bu Nini singgung mengenai persidangan yang sudah berlangsung dari 12 perkara sejauh ini ya. Tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik dari para hakim yang mengawal persidangan itu. Nah, saya ingin tahu lebih lanjut, ini sebetulnya pelanggaran kode etik ini yang seperti apa saja yang bisa diwaspadai ya dalam sengketa pemilu, karena sengketa pemilu ini biasanya akan lebih ramai ketika sudah pelaksanaan pemilu, pemungutan suara dan penghitungan suara, Prof. Joko ya. Silakan, Prof. Oke. Terima kasih ya tentang pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi di kasus pemilu dan pilkada itu sebenarnya sudah kita sebutkan di depan tadi ya, artinya kalau secara dalam arti luas yang kejadian-kejadian yang dikategorikan pelanggaran pemilu dan pilkada itu misalnya terkait memanipulasi surat suara, kemudian tadi saya sebutkan juga ada intimidasi dan ancaman, kemudian juga ada kampanye hitam atau menyebarkan informasi tentang yang tidak benar atau informasi yang palsu gitu ya, atau mungkin juga
ada semacam menjelek-jelekan pihak-pihak yang lain. Itu juga perlu dipertahankan atau perlu diperhatikan oleh Komisi Yudisial adanya dugaan-dugaan pelanggaran etik yang terjadi di tahun 2024 tersebut. Itu. Kalau terjadi pelanggaran etik, ini kalau ya Iya. kita berbicara seandainya, karena kan masa persidangan mungkin sengketa-sengketa berikutnya masih bisa ditemukan di kemudian hari ya. Iya. Ini kira-kira penyelesaiannya akan seperti apa? Tapi ditahan dulu, Prof. Kita harus jeda dulu. Konsekuensinya begitu yang saya maksud ya dari pelanggaran kode etik. Bu Nini juga kita tahan. Sambil kita masih undang pendengar yang ingin bergabung kembali, silakan Anda bisa menghubungi line telepon Pro 30 21 352 3172 atau 384 4545. Kami akan segera kembali. Indonesia Menyapa Siang. Kita akan lanjutkan kembali dialog interaktif kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial. Masih bersama kita Profesor Dr. Djoko Sasmito, anggota Komisi Yudisial selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, juga Ibu Nini Aryani, Kepala Bagian Pemantau Perilaku Hakim. Ini sebelum kita lanjutkan, izin Prof. Djoko, Bu Nini, ada beberapa WhatsApp dari dari pendengar-pendengar kita ya yang ingin saya bacakan terlebih dahulu. Mungkin nanti bisa diberikan tanggapan. Ada Pak Yayat di Bekasi, ini menyampaikan pertanyaan ya, apa pandangan narasumber dengan Hakim MK yang kita semua tahu sudah diputus oleh MK melanggar etik berat? Apakah ini masih relevan apabila menangani hasil pemilu nanti? Kita tahu juga MK juga sudah bersiap-siap tentunya ya untuk menangani sengketa pemilu yang memang ramai diprediksi. Kemudian satu lagi Pak Joni Salmon ini tidak menyebut tempatnya. Apa gunanya sidang pelanggaran pelaksanaan pemilu dan apa pula sanksinya? Ini relevan dengan yang ingin saya tanyakan juga ke Prof. Djoko. Silakan Prof, diberikan tanggapan dulu Prof. Terima kasih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama Pak Yayat terkait dengan adanya putusan MK ya, terkait adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi gitu. Sebenarnya kita kalau dulu ya sebelum diajukan JR ke MK itu sebenarnya dulu memang benar bahwa Mahkamah Konstitusi hakim-hakimnya itu menjadi kewenangan dari Komisi Yudisial. Tetapi setelah di judisial, kalau nggak salah dengan nomor 05 PUU tahun 2006 bahwa Hakim MK sudah tidak menjadi kewenangan dari Komisi Yudisial. Oleh karena itu kalau terkait dengan putusan MK itu merupakan ranah ya dari majelis MK yang telah memutuskan adanya dugaan pelanggaran kode etik, artinya itu menjadi ranah dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, karena itu sudah tidak menjadi kewenangan kita. Jadi Komisi Yudisial tidak bisa memberikan tanggapan ya tentang putusan tersebut. Sudah final pula ini? Iya, kan ya? Sudah final dan tidak bisa diupaya hukum lagi. Terus tadi Pak Joni. Oh, ini tadi kan yang mau ditanyakan oleh Mbak Luna ya, terkait apa sih bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan di pemilu dan pilkada. Sebenarnya kalau kita kita bedakan ada 4 macam ya. Yang pertama itu ada pelanggaran administrasi, yang kedua itu ada pelanggaran tindak pidana pemilu, kemudian yang ketiga itu ada sengketa pemilu, kemudian yang keempat itu ada pelanggaran kode etik ya. Nah, kalau terkait dengan pelanggaran administrasi itu karena sifatnya itu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, sistem tentang putusan atau keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, itu bentuknya menjadi pelanggaran administrasi. Sanksinya itu bisa denda, peringatan, dan pencabutan izin gitu. Nah, kalau pelanggaran tindak pidana itu cukup berat ya, artinya ini harus melalui mekanisme, melalui
Bawaslu, kemudian melalui kepolisian atau kejaksaan, baru dilimpahkan ke pengadilan. Bisa bentuknya itu sanksinya bisa pidana penjara. Nah, kalau yang ketiga sengketa pemilu itu ada dua, bisa sengketa proses pemilu, yang kedua bisa sengketa hasil pemilihan umum. Ini menjadi ranah dari Mahkamah Konstitusi ya. Nah, sedangkan kalau yang keempat itu pelanggaran kode etik ya. Ini misalnya kalau ada aparat-aparat petugas pemilu itu misalnya KPU atau Bawaslu dan lain sebagainya, itu menjadi ranah dari DKPP. Itu sih, Mbak. Baik, itu dia berbagai jenis pelanggaran ya, ada administrasi, pidana dan juga pelanggaran kode etik tadi sudah dijelaskan Prof. Djoko. Saya ke Bu Nini terkait dengan persidangan ini di pemilu, sengketa pemilu begitu ya, di persidangan ini tentu pemantauan dilakukan oleh Komisi Yudisial juga salah satunya yang memiliki kewenangan untuk memantau kinerja para hakim ketika menyidangkan sengketa-sengketa pemilu. Tapi bagaimana agar tetap bisa menjamin kemerdekaan bagi para hakim untuk memutuskan perkara? Kan ini penting juga, tidak sampai menghilangkan kemerdekaan hakim dalam memutus perkara. Bu Nini. Ya, baik. Jadi yang kami lakukan pada saat melakukan pemantauan persidangan itu, satu, kita memang tetap berizin. Jadi kehadiran kami ini pemantauan tuh secara terbuka. Jadi kita datang ke pengadilan, kita tetap berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri, lalu kita koordinasi juga dengan majelis yang akan bersidang di sana, karena nantinya kami akan memasang alat-alat, Mbak. Jadi kita akan memasang alat perekam audio dan video di dalam ruang sidang, dan kehadiran kami itu istilahnya tidak akan mengganggu jalannya persidangan, tetapi kita tidak akan istilahnya menginterupsi jalannya sidang. Kita hanya akan memantau, melihat, mencatat fakta yang dapat kita lihat melalui mata, melalui bantuan alat audio dan video, sehingga majelis hakim yang bersidang tetap tidak akan terganggu kemerdekaan mereka saat melakukan memutus suatu perkara. Ini menjadi penting juga karena kehadiran Komisi Yudisial itu bisa menjadi suatu informasi yang berimbang bagi majelis hakim, karena terkadang ada juga masyarakat yang melaporkan berbagai hal dalam ruang sidang yang mungkin tidak berdasarkan faktual. Nah, dengan adanya Komisi Yudisial dalam ruang sidang itu, kita menjadi penetral. Jadi kita bisa melihat sendiri antara informasi yang disampaikan masyarakat seperti apa dengan faktanya seperti apa, sehingga tidak semua informasi ataupun laporan dari masyarakat ke Komisi Yudisial itu kita tindak lanjuti mentah-mentah, tetapi dengan adanya kehadiran kita sebagai penyeimbang dalam ruang sidang itu, karena kita bisa melihat sendiri dengan fakta apa yang terjadi dalam ruang sidang, sehingga dari majelis juga tidak akan merasa kehadiran kita ini mengganggu jalannya sidang mereka, karena kami malah istilahnya kita akan menjaga integritas mereka, martabat mereka dalam ruang sidang itu seperti apa. Baik, kita sapa dulu pendengar kita dari Medan, Pak Sitorus sudah bergabung. Selamat siang Pak Sitorus. Ya, selamat siang untuk kita semua warga negara Republik Indonesia. Selamat siang juga dengan Pak Djoko ini, dengan kita semua lah yang berkaitan dengan hukum, terutama keadilan titik beratnya. Ya. Jadi begini Pak Djoko, saya mau bertanya. Kalau kita ambil titik berat dari hakim, itu adanya berkaitan dengan keputusan yang punya langit, yaitu Allah SWT. Dalam Pancasila itu kita Maha Esa. Sehabis itu baru pihak hakim, dan hakim bertanggung jawab ke sana. Nah sekarang saya tanya kembali, dalam rangka pemilu yang akan datang, bahwa kondisi yang begitu banyak profesor kita di Indonesia ini barangkali saat ini ada 6.000 orang barangkali ya, kurang lebih. Nah ini adalah pemutus keadilan. Sementara rakyat-rakyat kita ini banyak yang tidak merasa menerima keadilan. Apakah ini enggak suatu masalah? 3 kontestan nanti juga akan main di lapangan. Itu juga KPU-nya juga, Bawaslu-nya juga belum tentu orsinil keadilannya nih Pak Djoko. Okay. Berarti semua yang dilakukan ini adalah hasil-hasil yang tidak adil.
Cuman ada yang bisa dilacak, ada yang tidak bisa dilacak. Ujung-ujungnya nanti kelihatan bahwa itu setelah pemilu terjadilah orang-orang yang merasa nggak adil, yang menang merasa adil, yang nggak menang merasa nggak adil. Baik. Nah, pertanyaan saya Pak Joko, di mana titik aslinya yang adil untuk diterima Indonesia ini? Itu yang kita tanya. Yang kedua, kapan rakyat Indonesia ini yang begitu banyak nggak menerima keadilan akan menerima keadilan? Ketiga, apa sanksinya kepada hakim-hakim yang melakukan, misalnya kalau ada yang miring-miring Pak Joko? Itu umpamanya. 3 pertanyaan ini barangkali sangat mendasar diperlukan bangsa ini Pak Joko. Demikian, terima kasih dari Pak Mangara Sitorus di Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Mangara Sitorus di Medan ya. Ini barangkali juga menjadi perwakilan suara masyarakat ya, bagaimana mereka menginginkan agar sengketa pemilu itu bisa diselesaikan dengan jujur dan juga adil, keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia ya. Kita akan berikan kesempatan Prof. Joko dan juga Bu Nini untuk menanggapi, tapi kita break lebih dahulu. Ada informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk pendengar Pro 3. Tetaplah bersama kami. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Apa yang disampaikan pendengar kita di Medan tadi juga bisa mewakili ya suara masyarakat agar mereka peduli begitu, agar pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan adil dan juga jujur, termasuk jika ditemukan adanya perkara ataupun sengketa terkait dengan pemilu ini. Silakan, mungkin Pak Prof. Joko bisa diberikan tanggapan ya ini mengenai keputusan hakim yang harus adil. Ada peran KY di situ, meskipun MA juga memegang peran penting, tapi KY juga tidak kalah penting untuk memberikan penekanan ini. Silakan. Tadi pertanyaan dari Pak Sitorus ya. Pak Sitorus. Oke, terima kasih Pak Sitorus atas pertanyaannya. Memang betul ya, kurang lebih hakim di Indonesia itu ada 8.500 hakim, dan memang seluruh warga negara Indonesia pasti berharap ya kepada pundak para hakim itu agar menyidangkan perkara itu dengan adil dan jujur. Nah, bagaimana sih menurut yang diharapkan oleh masyarakat supaya memperoleh keadilan gitu ya, termasuk semua putusan-putusan dikeluarkan oleh hakim itu bisa memberikan keadilan bagi warga masyarakat. Sebenarnya kalau misalnya para hakim itu berpedoman kepada kode etik dan perilaku hakim itu kan ada 10 ya. Salah satunya itu misalnya hakim itu harus berlaku adil, jujur, arif, bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi dan seterusnya. Sampai dengan yang ke-10 itu bersifat profesional. Kalau itu yang sudah menjadi pedoman atau panduan bagi hakim, tentunya putusan-putusan yang dibuat oleh hakim itu akan mencerminkan yang diharapkan oleh warga negara bahwa akan adil dan jujur. Nah, terkait dengan kaitan tadi pertanyaan bagaimana sih sanksi yang bisa dijatuhkan terhadap para hakim yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau ada dugaan-dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Sebenarnya ini perlu kita informasikan ya kepada warga masyarakat bangsa Indonesia bahwa selama ini ada berpendapat bahwa Komisi Yudisial itu kalau melakukan pemeriksaan pada para hakim itu bisa merubah putusan. Padahal itu sebenarnya kan tidak bisa. Artinya kalau terkait dengan putusan misalnya dilakukan oleh para hakim itu dianggap tidak adil, itu ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Misalnya upaya hukum banding, kasasi, PK dan sebagainya. Itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh pencari keadilan. Nah, terkait dengan sanksi yang dilakukan oleh oleh Komisi Yudisial, artinya kan ada 2 lembaga yang mempunyai tugas untuk pengawasan terhadap hakim. Mahkamah Agung itu punya bawas yang secara internal melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Nah, Komisi Yudisial selaku lembaga eksternal yang mempunyai tugas pengawasan terhadap perilaku hakim sebagai pengawas eksternal.
Nah, sanksi-sanksi yang bisa dijatuhkan kepada para hakim yang melanggar kode etik itu dibagi menjadi 3 kriteria. Ada sanksi ringan, ada sanksi sedang, ada sanksi berat. Kalau sanksi ringan itu bisa sanksi teguran tertulis, bisa teguran lisan dan sebagainya. Sampai kalau misalnya sanksi berat itu bisa non palu 2 tahun atau bisa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. Jadi sebenarnya sudah cukup besar ya sanksi yang dijatuhkan kepada para hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. Bahkan ini barusan juga Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung setelah melakukan sidang Majelis Kehormatan Hakim dan menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian. Ada yang pemberhentian tidak dengan hormat, ada pemberhentian yang dengan hormat. Itu konsekuensi Iya. ya yang akan diterima oleh para hakim jika memutus perkara Ada pelanggarannya. ada pelanggarannya di situ. Berarti memang butuh keterlibatan semua pihak. Meskipun benteng terakhirnya ada di MA, Iya. tetapi KY bisa dikatakan juga benteng terakhir kedua untuk mengawal para hakim ini melakukan atau memberikan keputusan yang adil begitu dalam berbagai macam perkara. Nah, Bu Nini mungkin bisa diberikan tambahan mungkin ya, apa yang ingin atau yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mewujudkan peradilan yang adil dan juga jujur itu tadi. Utamanya kita sama-sama mengawal jalannya sengketa pemilu ini diputus dengan seadil-adilnya. Baik, untuk masyarakat itu kami sangat berharap peran aktif dari masyarakat, khususnya jika mereka mendapati adanya informasi, adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di daerah. Karena bisa kita ketahui di Indonesia ini kan akan banyak sekali provinsi dan mungkin di daerah-daerah yang agak kecil dari kota, informasi-informasi itu tidak kami dapatkan, baik dari media atau misalkan dari pemohon langsung. Jadi besar harapan kami masyarakat itu sebagai bagian dari mata Komisi Yudisial untuk bisa menyampaikan informasi jika ada dugaan adanya pelanggaran kode etik perubahan perilaku hakim atau informasi terkait persidangan-persidangan tindak pidana pemilu. Itu satu. Dan kedua, kami sangat berharap peran aktif dari masyarakat untuk dapat melakukan pemantauan secara mandiri karena kita sudah menyediakan buku panduannya yang bisa masyarakat unduh di web Komisi Yudisial dan harapan kita itu juga bagian dari Komisi Yudisial untuk mentransfer knowledge kepada masyarakat tentang bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan pada saat di persidangan, apa yang harus mereka amati, apa yang harus mereka catat. Jadi itu juga bagian dari Komisi Yudisial untuk bisa mengedukasi masyarakat. Oke, terakhir Prof. Joko mungkin apa yang ingin disampaikan juga untuk jalannya peradilan yang adil dan jujur pada para hakim maupun juga masyarakat. Iya, Komisi Yudisial sih mengapresiasi ya dari seluruh warga negara Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan, baik pengawasan secara umum maupun pengawasan tentang perilaku hakim, termasuk pengawasan terkait dengan pemilu dan pilkada ini. Terus terang aja ini luar biasa. Kita lihat 2 tahun terakhir aja laporan yang masuk ke Komisi Yudisial tentang pelaporan ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim itu ada 2.925 laporan yang diterima oleh Komisi Yudisial. Nah itu berupa ada yang langsung ke Komisi Yudisial itu sebanyak 1.662 dan ada yang tembusan sebanyak 1.263. Yang terakhir di tahun 2023 laporan yang diterima oleh Komisi Yudisial tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim itu ada 3.593 laporan. Itu luar biasa. Selain itu ada pemantauannya yang masuk ke Komisi Yudisial itu di tahun 2023 itu ada kurang lebih 820 yang minta dipantau tentang persidangan. Itu luar biasa. Artinya saya apresiasi harapan masyarakat yang ditujukan kepada Komisi Yudisial. Baik, jadi sama-sama berkolaborasi ya, membutuhkan sinergi bersama begitu untuk mewujudkan persidangan yang adil dan juga jujur. Jadi sekali lagi pendengar bahwa pemantauan persidangan ini tentu menjadi langkah preventif untuk
memastikan hakim bersikap independen dan juga imparsial dalam memutus perkara tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Prof. Joko, terima kasih. Bu Nini juga terima kasih sudah hadir di studio Pro 3 RRI siang hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat untuk pendengar setia Pro 3 RRI yang sudah menyimak dari awal hingga akhir perbincangan kita. Dan pendengar, demikian tadi kami telah hadirkan dialog interaktif kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia bersama dengan LPP RRI, peran Komisi Yudisial dalam pemantauan persidangan pemilu yang jujur dan adil. Saya Luna Elia. Selamat siang. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.